bahwa itu adalah David, pria yang hilang hampir 1 dekade sebelumnya. Tiba-tiba mengarahkan senjata ke arah mobil pembawa kamera Google Street View. Namun penemuannya benar-benar tidak terduga. Hai semua, saya Anzar Ahmad akan menjadi guide tak di channel ini. Gimana kabar tak Ces? Semoga masih dalam keadaan fit dan semangatnya terus membara-bara. Google Street View dan Google Earth adalah salah satu bukti kemajuan teknologi yang bisa mempermudah kita untuk menjelajahi dunia. Bukan cuma perkotaan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok dunia. Dengan Google Street View, pengguna dapat diberikan arah sekaligus pemandangan jalan dengan 360 derajat. Sedangkan dengan Google Earth, kita dapat mencari tempat dan bangunan di bumi yang dapat dilihat secara 3 dimensi. Dan kabarnya, Google telah memetakan 98% bagian dunia tempat orang hidup dengan layanan pemetaan udara. Wow, jadi hampir semua sisi dunia sudah tercover oleh Google. Nah, untuk mengambil foto-foto dari berbagai belahan dunia, Google Street View menggunakan alat yang canggih yang dikerjakan secara manual. Jadi Google ini merekrut orang-orang tertentu untuk mengambil gambar menggunakan tracker. Biasanya orang-orang itu menggunakan kendaraan atau bahkan ada pula yang berjalan kaki. Yang pastinya agar bisa mengabadikan gambar sampai ke pelosok-pelosok. Sedangkan untuk Google Earth menggunakan satelit dan foto udara yang menggunakan pixel dengan kualitas yang sangat-sangat tinggi. Foto-foto di Google Earth dan Google Street View selalu diupdate secara berkala. Karena hasilnya menangkap hampir semua pelosok di dunia, tak jarang keduanya ini menangkap gambar mulai dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang lucu, aneh, hingga mengerikan. Bahkan dengan tidak sengaja menangkap aksi-aksi kejahatan yang pernah terjadi. Untuk itu, hari ini kita akan melihat sejumlah kasus kriminal dan misteri yang berhasil terungkap berkat Google Earth dan Google Street View. Dari hasil gambar yang ditemukan, terdapat momen yang benar-benar mengagetkan dan sempat viral di dunia maya. Tanpa lama-lama lagi, udah siap? Kita mainkan nih. Kasus pertama terjadi di Wellington, Florida. William Earl Moult, berusia 40 tahun, menghilang pada tanggal 7 November 1997. Ia terakhir terlihat pada pukul 11 malam, sedang mengendarai mobilnya untuk pulang. Pada malam kejadian, William ini diketahui sedang berada di klub. Tapi pada pukul 21.30 malam, ia sempat menghubungi kekasihnya dan ngasih kabar kalau ia ini akan segera pulang. Tepatnya pukul 11 malam, ia berkendara pulang menggunakan mobilnya. Sayangnya, hingga esok hari, ia tak kunjung sampai di rumah. Bahkan, tidak diketahui keberadaannya. Jadi setelah itu pencarian benar-benar dilakukan ke William. Pencarian ini juga udah ngelibatin kepolisian dan juga FBI. Bukti-bukti dikumpulkan, namun tetap titik terang mengenai keberadaan William ini tidak diketahui. Hingga kasus ini justru mengendap seiring berjalannya waktu. Nah, 21 tahun kemudian, Ces, tepatnya pada tahun 2019 lalu, nasib William menjadi jelas ketika mobilnya tidak sengaja ditemukan oleh seorang surveyor properti yang ingin melihat-lihat rumah yang berada di perumahan Grand Elks, Berry, Wellington. Kebetulan pada saat itu ia menggunakan Google Earth untuk melihat-lihat dan tidak sengaja melihat benda yang mirip mobil berada di dalam kolam penampungan air hujan. Dia akhirnya melaporkan hal ini ke pihak kepolisian untuk bisa memeriksa kolam tersebut. Dan benar saja, polisi menemukan mobil di kolam dan tentu saja sudah dipenuhi oleh lumut. Evakuasi pun dilakukan dan ditemukanlah tulang belulang yang diidentifikasi merupakan jasad dari William. Pada malam kejadian, William ini dikabarkan pulang tidak dalam keadaan mabuk. Jadi dugaan yang muncul terjadi kecelakaan tunggal, di mana ia kehilangan kendali ketika mengendarai mobil sehingga tercebur ke dalam kolam. Apalagi pada saat itu daerah tersebut masih dalam keadaan dibangun dan belum menjadi perumahan seperti sekarang. Dan kolam belum diberikan pembatas ataupun pagar. Yang saya nggak habis pikir, apa nggak ada gitu orang-orang yang mungkin jalan-jalan ke pinggir kolam, duduk-duduk, bahkan sampai ngelihat bangkai mobil tersebut. Karena seharusnya bisa dengan jelas kelihatan. Kalau lewat Google Earth saja bisa kelihatan, apalagi kita datang untuk melihat langsung. Gimana menurut tak? Kejadian selanjutnya ini terjadi di Swiss, di mana pihak kepolisian setempat berhasil membongkar ladang ganja seluas
7.500 meter persegi dengan cara yang tidak biasa. Di mana ladang ganja tersebut disembunyikan di dalam area ladang jagung. Jadi ada ladang ilegal di dalam ladang legal, Ces. Hebatnya keberadaan ladang tersebut terkuak berkat pengamatan menggunakan Google Earth. Sebelumnya pihak kepolisian memang sudah mendapatkan laporan mengenai keberadaan ladang tersebut. Tetapi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, pihak kepolisian langsung mengecek menggunakan Google Earth. Melalui gambar Google Earth, memang terlihat jelas sepetak ladang yang terlihat mencurigakan. Pihak kepolisian bergegas ke lokasi. Sesampainya di ladang itu, pihak kepolisian benar-benar kaget. Nggak tanggung-tanggung. Di ladang jagung tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita 1,2 juta ton ganja, uang tunai, dan barang-barang berharga senilai 900.000 French, serta berhasil mengamankan 16 orang yang terlibat dalam kasus penggelapan ganja tersebut. Jadi ada banyak sekali, Jess. Berkat penemuan ini, pihak kepolisian Swiss berhasil menghentikan rencana penjualan 7 ton ganja antara tahun 2004 hingga tahun 2008 dengan nilai jual antara 3 sampai 10 juta French atau sekitar 43 sampai 145 miliar setiap tahunnya. That's a lot. Kali ini Google Street View menangkap gambar sebuah rumah yang di terasnya terdapat 5 orang pemuda yang nampaknya tidak senang dengan melintasnya mobil pembawa kamera Google Street View. Mereka ini terlihat seperti sedang menutupi kasus tertentu. Bukan hanya itu, salah seorang pria yang menggunakan celana pendek berwarna hitam strap merah tiba-tiba mengarahkan senjata ke arah mobil pembawa kamera Google Street View. Kejadian ini terjadi pada September 2009. Pihak kepolisian yang tidak sengaja mendapatkan gambar tersebut pada Juli 2010 atau 1 tahun setelahnya curiga dengan perilaku pemuda itu dan memutuskan untuk datang langsung ke rumah tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari tersebut. Dan betapa kagetnya pihak kepolisian karena di dalam kloset kamar mandi rumah itu ditemukan mayat bayi perempuan berusia 1 tahun dalam keadaan membusuk. Pada tanggal 11 Oktober 2006 lalu, seorang kakek asal Michigan, Amerika, bernama David Lee Niels berusia 72 tahun, dikabarkan hilang oleh keluarganya. Keluarga tidak memiliki petunjuk apapun mengenai keberadaan David. Tidak ada telepon, SMS, atau bahkan surat sebagai petunjuk. Satu-satunya informasi yang diketahui bahwa pada malam kejadian, David dan temannya habis dari tempat hiburan malam. Tak lama di sana, ia memutuskan pulang karena merasa tidak sehat akibat kanker yang diidapnya. Pencarian dilakukan menggunakan semua media yang bisa dijangkau, lewat brosur hingga online. Tetapi tidak juga menemukan hasil. Sampai 9 tahun kemudian, tepatnya 11 November 2015, misteri hilangnya David akhirnya terjawab. Namun penemuannya benar-benar tidak terduga. Waktu itu ada seorang pria bernama Brian Hausman ingin memasang dekorasi Natal di pohon cemara dekat danau di Byron Center. Kebetulan ia memasang menggunakan tangga. Pada saat ia memasang, dan karena posisinya ini cukup tinggi, dari kejauhan ia melihat sebuah objek bayangan yang mirip dengan bentuk mobil berada di danau 84th Street SW. Karena tidak yakin, ia memutuskan untuk membuka Google Earth untuk melihat gambar tersebut secara jelas. Dan ternyata setelah dicek, itu benar sebuah mobil. Pihak kepolisian datang ke lokasi, evakuasi pun dilakukan selama 2 jam. Yang pasti untuk mengeluarkan mobil yang sudah terendam lumpur. Setelah mobil berhasil dikeluarkan dari danau, ditemukan sisa-sisa kerangka mayat yang telah membusuk dan dipenuhi lendir. Dari kartu pengenal di dompet korban, kerangkanya berhasil teridentifikasi bahwa itu adalah David, pria yang hilang hampir 1 dekade sebelumnya. Jarak kolam itu sekitar 1 mil dari tempat hiburan malam di mana David terakhir kali terlihat. Tidak ditemukan bukti kejahatan yang menjadi penyebab mobil tersebut terjun ke danau itu. Tidak diketahui pasti penyebab kematiannya. Apakah bunuh diri, kecelakaan, atau terjadi pembunuhan. Namun diyakini kanker kronis yang diidap oleh David diduga membuatnya depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia diduga tidak mau merepotkan keluarganya akibat penyakit yang dideritanya dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Setelah penemuan ini, keluarga mengaku lega telah mengetahui keberadaan David meski dalam kondisi yang tidak bernyawa lagi. Dia sudah 72 tahun, tetapi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Gimana menurut Tak? Kali ini Google Earth memiliki peran yang sangat penting dalam membongkar sejumlah kolam renang yang dibuat secara ilegal di Athena, Yunani. Mungkin kita akan bertanya, loh,
Apa yang salah dengan kolam renang? Jadi, waktu itu, Ces, kota Athena punya aturan mengenai pembatasan jumlah kolam renang yang berada di perumahan. Baik itu perumahan biasa, bahkan perumahan elit. Untuk membuat sebuah kolam renang, diperlukan izin yang cukup panjang, termasuk juga pengurusan pajak. Pada saat itu, pihak pemerintah mencatat terdapat 324 kolam renang di Athena. Tetapi pada kenyataannya, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kolam renang yang ilegal yang terdapat di kota Athena. Kenapa kasus ini terungkap? Karena pada saat itu Athena mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat, bahkan dinyatakan bangkrut. Akhirnya pemerintah membuat sebuah tim khusus untuk memeriksa penyelewengan pajak yang mungkin saja terjadi dalam pembangunan properti yang tidak memiliki izin, termasuk kolam renang. Tim yang dibentuk tersebut memanfaatkan teknologi Google Earth untuk melihat dan menghitung jumlah kolam renang pribadi yang ada di Athena. Ini adalah cara yang baru pertama kali dicoba oleh pemerintah Athena. Dan betapa kagetnya tim pemeriksa karena ditemukan 17.000 kolam pribadi ilegal yang tersebar di sepanjang kota. Jumlah yang sangat-sangat banyak dibandingkan kolam yang tercatat oleh pemerintah. Ditemukan pula villa ilegal yang diperuntukkan untuk turis-turis yang datang ke Yunani, di mana villa tersebut tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak. Setelah terbongkarnya kasus ini, Yunani sempat ada titik terang dari ancaman kebangkrutan. Tetapi sayangnya sudah terlambat dan negara tersebut sudah dinyatakan bangkrut oleh Bank Dunia karena tidak bisa lepas dari utang-utang yang dimilikinya. Ini benar-benar canggih ya, memeriksa kota dari Google Earth. Jadi ketangkap basah. Kasus terakhir ini terjadi di tahun 2010. Pihak kepolisian Derbyshire sempat dipusingkan dengan adanya laporan pencurian mobil karavan seharga 12.000 pound sterling atau sekitar 213 juta rupiah milik keluarga Reuben Sounds dan terjadi di siang bolong. Berani sekali pencurinya. Mobil yang berbentuk van tersebut dilaporkan hilang pada saat diparkir di depan rumah yang terletak di Jalan Caldwell, Linton, London. Pihak kepolisian sempat kewalahan karena minimnya bukti. Tidak ada saksi, tidak ada CCTV yang bisa mengabadikan momen pencurian tersebut. 1 tahun kemudian, anak dari Reuben, yakni David dan Rebecca, sedang melihat-lihat kondisi rumahnya menggunakan Google Street View. Pada saat itu, mereka kaget karena tidak sengaja menemukan gambar yang diduga merupakan pencuri dari karavan milik orang tuanya. Dari kamera Google Street View tersebut, terlihat seorang pria berkepala botak yang menggunakan setelan baju serba hitam. Di gambar itu terlihat dia sedang berdiri di samping sebuah mobil berwarna hitam yang diduga digunakan untuk menarik karavan berwarna putih tersebut. Gambar itu diambil dari kamera Google Street View yang kebetulan melintas di depan rumah keluarga Sounds beberapa saat sebelum karavan tersebut hilang. Jadi sangat-sangat kebetulan. Mobil Google Street View kebetulan lewat area itu dan merekam aksi kriminal dengan jelas yang dianggap sangat dapat membantu pihak kepolisian. Tapi sayangnya layanan tersebut mengaburkan plat mobil yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menderek karavan tersebut. Jadi sempat membingungkan polisi kembali dalam mencari pelaku. Hingga 1 tahun setelahnya, si pencuri mobil ini berhasil tertangkap setelah berhasil mengantongi identitasnya berkat hasil rekaman dari Google Street View. Ini benar-benar lebih kebetulan lagi. Jadi penemuan-penemuan ini berhasil membuktikan kalau kita dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan solusi yang mungkin belum bisa terjawab secara konvensional. Itu dia kasus kriminal dan misteri yang berhasil terungkap berkat kecanggihan Google Earth dan Google Street View. Menurut tak mana kasus yang paling mengejutkan, yang paling mengagetkan, dan mungkin membuat kita bilang, wow, ini benar-benar kebetulan ya. Dan apakah kita juga memiliki penemuan yang tidak sengaja lainnya melalui Google Street View, Google Earth, atau bahkan Google Maps? Silahkan komentar di bawah. Saya juga pernah melihat beberapa penampakan yang berhasil tertangkap oleh kamera Google. Let me know kalau kita mau saya membahas mengenai penemuan-penemuan tersebut. Oke, kalau kita suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, jangan lupa juga subscribe channel ini. Silahkan juga nge-share video ini ke teman-teman tak. Kalau kita punya requestan cerita menarik lainnya, silahkan DM saya di Instagram @anzarahmad. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!